Si Mimi, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan selamat menonton. Timun Mas. Halo sahabat si Mimi. Kali ini si Mimi punya cerita seru yang berjudul Timun Mas. Kira-kira berhasil nggak ya Timun Mas lari dari raksasa jahat? Penasaran kan? Yuk kita tonton ceritanya sama-sama. Dahulu kala, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sarni. Ia tinggal sendirian di tepi hutan, dan ia sangat kesepian dan mendambakan seorang anak. Di setiap malam, Mbok Sarni berdoa, "Ya Tuhan, tolong beri aku seorang anak. Aku akan menyayangi dan menjaganya dengan sepenuh hati." Suatu malam, doa Mbok Sarni terdengar oleh raksasa jahat. Raksasa itu bersembunyi di balik pepohonan. Lalu kemudian raksasa itu mendekat dan berkata, Ho, Mbok Sarni, aku mendengar doamu. Jika kamu menginginkan seorang anak, aku bisa membantumu, tapi dengan satu syarat. "Benarkah? Tapi apakah syarat itu?" Kamu akan aku beri anak, dan kamu bisa hidup dengannya sampai dia berusia 17 tahun. Saat waktu itu tiba, anak itu akan aku ambil, dan dia akan jadi milikku. Saat itu, Mbok Sarni tidak berpikir panjang karena hasratnya untuk memiliki anak sangat menggebu-gebu. Hingga akhirnya Mbok Sarni menyetujui kesepakatan itu. "Aku tak punya pilihan lain." "Baiklah, aku setuju." Kemudian raksasa itu memberikan sesuatu kepada Mbok Sarni. Ambillah biji timun ini, dan tanamlah di belakang rumahmu. Dia akan tumbuh besar dan menjadi timun mas. Saat itu, belahlah timun itu dengan hati-hati, maka kamu akan menemukan apa yang kamu inginkan di dalamnya. Esoknya, Mbok Sarni menanamnya dengan harapan besar. Setiap hari ia siram dan ia rawat tanaman itu dengan baik. Lalu kemudian, sebuah timun emas tumbuh besar. Mbok Sarni membelah timun emas itu dengan hati-hati, dan saat dibelah, ada seorang bayi mungil di dalamnya. Mata Mbok Sarni berbinar bahagia dan berkata, "Kau cantik sekali, Nak. Aku akan menamakanmu Timun Mas." Sejak kehadiran Timun Mas, hari-hari Mbok Sarni kini berubah menjadi berwarna. Setiap hari penuh dengan canda tawa bahagia, hingga Mbok Sarni sangat menyayangi Timun Mas melebihi apapun. Tahun berganti, kini Timun Mas menginjak usia 16 tahun. Dia tumbuh menjadi gadis cantik, pintar, dan baik hati. Namun, Mbok Sarni semakin gundah. Setiap hari dia memikirkan kesepakatan yang dia buat dengan raksasa itu. Hingga akhirnya Timun Mas bertanya, Ibu, aku lihat setiap hari ibu gundah dan murung. Apakah ada hal yang ibu khawatirkan? Mbok Sarni pun menangis dan memeluk Timun Mas dengan erat. Lalu kemudian ia memberitahukan semuanya pada Timun Mas. "Nak, kamu sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang baik dan pintar. Namun ibu sedih karena di saat usiamu 17 tahun, ibu harus melepaskanmu kepada raksasa jahat, dan ibu tidak rela. Ibu telah membuat kesalahan dengan meminta kepada raksasa itu." Bu, sekarang usiaku 16 tahun. Kita masih memiliki waktu untuk bersama. Ibu jangan sedih. Jika itu adalah janji yang ibu buat, maka aku akan menjalaninya. Mbok Sarni semakin sedih dan menangis seduh mendengar anaknya yang berkata demikian. Namun dalam hati, Mbok Sarni tetap tidak ingin melepaskan Timun Mas. Tibalah usia Timun Mas genap 17 tahun. Langit mendung, terdengar suara berat mengguncang bumi. Duk, duk, duk. Suara kaki besar terdengar dari luar. Raksasa berteriak, Mbok Sarni, Mbok Sarni, mana anak itu? Sudah waktunya aku mengambilnya. Timun Mas mengintip di balik jendela. Ia menyaksikan betapa raksasa itu jahat dan mengerikan.
Mbok Sarni pun keluar dan memohon untuk memberikan sedikit waktu lagi. Hai raksasa, Timun Mas baru menginjak usia 17 tahun hari ini. Berikan aku waktu beberapa hari saja untuk perpisahan dengannya. Aku minta tolong padamu. Baiklah, aku beri kamu waktu 3 hari. Lalu aku akan datang lagi untuk menjemputnya. Kemudian raksasa itu pun pergi. Keesokan harinya, Mbok Sarni membawa Timun Mas ke Pertapa Sakti. Mbok Sarni menceritakan semua kejadian dan kesepakatan yang dia buat dengan raksasa itu. Bah, tolong selamatkan anakku. Raksasa itu akan mengambilnya. Aku tidak bisa merelakannya. Lalu pertapa itu memberinya sesuatu dan berkata, Ambillah ini. Ada 4 bungkusan di dalamnya, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Gunakan ini saat Timun Mas dalam bahaya. Terima kasih Mbah, aku akan melindungi Timun Mas. 3 hari kemudian, raksasa itu datang kembali. Sebelumnya Mbok Sarni meminta Timun Mas untuk lari lewat pintu belakang dan dibekalinya 4 bungkusan yang diberi oleh Pertapa Sakti. Raksasa berteriak, Mana Timun Mas? Mana Timun Mas? Aku akan membawanya. Lalu Mbok Sarni menjawab, Aku tidak akan memberikan Timun Mas kepadamu. Aku akan merawat dan menyayangi Timun Mas dengan baik sampai akhir hayatku. Tidak bisa. Timun Mas adalah milikku. Jawab raksasa merah dengan nada marah. Sesaat terdengar suara dari belakang rumah Mbok Sarni dan dilihatnya Timun Mas berlari dari pintu belakang. Kemudian raksasa pun berteriak, Kau tidak bisa lari dariku, Timun Mas. Mbok Sarni berteriak kepada Timun Mas, Lari nak sejauh mungkin, lindungi dirimu. Gunakanlah apa yang telah ibu bekali padamu. Timun Mas pun lari dan raksasa pun mengejarnya. Jarak raksasa semakin mendekat. Timun Mas menyadari betapapun dia habiskan seluruh energinya untuk terus berlari, namun raksasa itu akan tetap mampu dengan mudah mengejarnya. Kemudian Timun Mas berhenti dan berkata, Aku tidak takut. Aku akan melindungi diriku. Kemudian Timun Mas melempar bungkusan pertama yang berisi biji timun. Dan hush, tiba-tiba tumbuhlah kebun yang lebat. Raksasa itu kesulitan melewati kebun itu. Namun akhirnya raksasa berhasil keluar dari kebun lebat itu. Ha. Kebun ini tidak bisa menghalangi jalanku untuk membawamu, Timun Mas. Timun Mas terkejut, lalu dia melempar bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Hush, tiba-tiba tumbuhlah bambu runcing di atas tanah dan menghalangi jalan raksasa. Raksasa kesulitan untuk melewatinya, namun dia tidak menyerah hingga akhirnya dia berhasil keluar melewati bambu runcing itu. Kembali Timun Mas dibuat terkejut. Dia mulai gundah, namun dia kembali mencoba melempar bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Hush, tiba-tiba tanah di depan raksasa kemudian berubah menjadi lautan asin, lalu menenggelamkan raksasa. Timun Mas pun lega karena dia pikir raksasa itu telah lenyap di telan lautan. Namun tiba-tiba raksasa itu muncul ke permukaan dan berkata, Lautan ini tidak bisa menelanku, Timun Mas. Timun Mas terkejut. Dia kemudian berpasrah sambil memegang bungkusan terakhir yang berisi terasi. Sejenak dia berdoa dalam hati dan kemudian dilemparkannya bungkusan terakhir dan boom! Tiba-tiba tanah di depannya berubah menjadi lumpur panas yang mendidih. Raksasa menjerit, Oh, panas! Tolong! dan akhirnya raksasa pun tenggelam dan lenyap untuk selamanya. Nah, sahabat si Mimi, dari cerita tadi kita belajar bahwa menjadi seorang yang berani dan cerdas dalam menghadapi bahaya adalah kekuatan sejati. Dan ingatlah bahwa cinta ibu tak akan pernah padam hingga kapanpun. Sampai jumpa di cerita si Mimi selanjutnya. Dadah!